Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta PKDP PTP UIN Mataram Angkatan 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nurul Fitriani, Muslihan, Halimatul Zahro, dan Nur Nadia Syuhada, akan membahas tentang pengantar penelitian kualitatif. Penelitian sosial seringkali membutuhkan pemahaman mendalam yang tak bisa diraih dengan data statistik saja. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami pengalaman, persepsi, atau motivasi seseorang? Banyak penelitian yang hanya mengandalkan angka dan data statistik, tapi kehilangan konteks dan kedalaman emosi yang sebenarnya penting. Bagaimana memahami kompleksitas fenomena sosial jika hanya mengandalkan angka? Penelitian yang mengabaikan cerita, persepsi, dan pengalaman mungkin hanya mendapatkan sebagian kecil saja dari kebenaran. Nah, penelitian kualitatif ini dia hadir sebagai jawaban, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam. Metode ini mengumpulkan data non-numerik untuk menggali makna dari pengalaman responden atau partisipan. Di sini, kata-kata, cerita adalah sumber utama untuk menemukan wawasan pengetahuan. Jadi penelitian kualitatif tersebut adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan budaya melalui pengumpulan data non-numerik. Selanjutnya adalah apa tujuan dari penelitian kualitatif tersebut? Yang mana di sini tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendetail tentang perilaku manusia, motivasi, serta latar belakang sosial mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan dan juga membantu mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik data. Di slide berikut ini kita bisa melihat di sini ada dua metode pengumpulan data, ada kualitatif dan kuantitatif. Kita akan membedakan di sini antara dua metode ini. Pertama, kita bisa melihat kualitatif ini merupakan data yang berbentuk deskriptif, kata-kata, gambar, atau objek. Kemudian yang kedua, kualitatif ini juga ditandai dengan adanya interaksi alamiah, yaitu peneliti konteks ini melakukan penelitian tanpa adanya manipulasi. Selain itu, penelitian kualitatif juga memiliki perspektif yang subjektif, yang mana penelitian ini mengutamakan sudut pandang partisipan. Kemudian, berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini kita akan banyak melihat data yang berbentuk numerik, yaitu menggunakan angka atau statistik untuk menganalisa. Selain itu, ada kontrol eksperimental di dalamnya. Apa itu kontrol eksperimental? Peneliti sering kita lihat slide selanjutnya. Di sini kita bisa melihat ada dua bentuk penelitian. Yang pertama di sini ada penelitian kualitatif, kemudian ada penelitian kuantitatif. Di sini kita akan belajar untuk membedakan antara dua penelitian ini. Apa sih bedanya antara kualitatif dan kuantitatif itu? Tentu kedua penelitian ini memiliki ciri khas, yang mana penelitian kualitatif itu merupakan data yang berbentuk deskriptif, menggunakan kata-kata, gambar, atau objek. Selain itu, penelitian kualitatif juga berbentuk interaksi alamiah,
yaitu penelitian dilakukan dalam konteks alami dan tanpa adanya manipulasi di dalamnya. Selain itu juga penelitian kualitatif tersebut memiliki perspektif yang subjektif, yang mana penelitian ini mengutamakan sudut pandang partisipan di dalamnya. Berbeda halnya dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah data yang bersifat numerik, yang mana di sini kita akan melihat data tersebut menggunakan angka dan juga statistik untuk menganalisa. Selain itu, ada kontrol eksperimental di dalamnya, yang mana penelitian kuantitatif sering dilakukan dalam kondisi yang terkontrol. Kemudian selain itu, perspektifnya juga berbeda dengan penelitian kualitatif, yang mana kalau kualitatif bersifat subjektif, kalau kuantitatif itu sebaliknya, penelitian tersebut bersifat objektif, yang mana mengutamakan pengukuran yang objektif dan dapat direplikasi seperti itu. Dalam pengumpulan data pun antara metode kualitatif dengan kuantitatif tentu saja berbeda ya. Kalau pada metode kualitatif, biasanya pengumpulan data menggunakan beberapa metode. Yang pertama dengan metode wawancara yang mendalam. Jadi dalam hal ini peneliti buat pertanyaan dan kemudian ditanyakan kepada informan secara terbuka untuk mendapatkan informasi yang detail tentang objek penelitian tersebut. Selain itu ada juga pengumpulan data yang berbentuk observasi, yang mana di sini peneliti terlibat langsung dalam subjek penelitian tersebut. Selain itu ada juga analisis dokumen, yaitu mengkaji catatan tertulis atau visual yang relevan dengan penelitian. Jadi sini bisa kita lihat bahwa dalam penelitian kualitatif di sini ada 3 metode: wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif, yang mana pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan 3 hal, tetapi berbeda ya dengan kualitatif. Yang pertama, dalam pengumpulan data pada kuantitatif biasanya menggunakan survei, yaitu mengumpulkan data melalui kuesioner biasanya dengan pertanyaan yang tertutup. Kemudian selain itu juga bisa berbentuk eksperimen, pengujian hipotesis melalui pengaturan variabel yang terkontrol. Selain itu juga bisa menggunakan pengukuran, yaitu menggunakan instrumen statistik untuk mengumpulkan data yang numerik. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kita memerlukan analisis data. Biasanya dalam penelitian kualitatif itu ada 3 tahapan untuk menganalisis data tersebut. Yang pertama disebut dengan reduksi data. Kemudian setelah direduksi, mana data yang akan diambil dan mana data yang tidak sesuai dengan objek penelitian, maka kita tidak akan mengambil data tersebut dalam penelitian. Setelah itu, setelah direduksi, kemudian kita akan menyajikan data tersebut. Setelah itu, setelah menganalisa dan mereduksi dan juga menyajikan data, baru kita menarik kesimpulan dari data yang sudah kita analisis tersebut gitu. Setelah itu ada yang disebut dengan validasi data. Untuk memastikan keabsahan data yang kita dapatkan di lapangan, perlu diadakan validasi mana data yang sah dan mana data yang tidak sah untuk dijadikan
acuan di dalam penelitian kita. Biasanya dalam validasi data ini kita dalam penelitian kualitatif, salah satu metode yang digunakan itu adalah dengan menggunakan triangulasi. Dan triangulasi ini juga ada 3 bentuk ya, triangulasi ini. Ada triangulasi teknik, ada triangulasi sumber, dan juga triangulasi waktu. Kemudian dalam penelitian kuantitatif, untuk analisis data statistik tersebut, biasanya menggunakan perangkat lunak statistik untuk menguji hipotesis. Selain itu juga ada generalisasi. Apa itu? Generalisasi itu adalah menyimpulkan hasil penelitian dari sampel yang representatif untuk populasi yang lebih besar. Dalam penelitian sosial keagamaan atau kemasyarakatan, biasanya kita menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif itu juga memiliki keunggulan dan keterbatasan. Dalam penelitian sosial, biasanya kan kita akan menggunakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini memiliki keunggulan dan juga keterbatasan. Di sini kita bisa melihat ada beberapa keunggulan dari penelitian kualitatif. Pertama adalah kita sebagai peneliti bisa memahami konteks. Contohnya dalam kajian sosial. Ketika kita terjun ke lapangan, kemudian cara dan juga observasi objek penelitian kita bisa melihat fenomena sosial itu apa sih yang terjadi? Apa sih fenomena sosial apa yang terjadi? Yang mana fenomena sosial ini tentu dia berbentuk kontekstual. Kemudian selain itu juga kita bisa melihat kompleksitas sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Jadi dengan penelitian kualitatif yang terjun langsung ke lapangan, kemudian melakukan wawancara, observasi, di situ kita bisa melihat kompleksitas dalam sosial masyarakat itu seperti apa gitu. Kemudian selain itu ada fleksibilitas juga. Dalam artian penelitian kualitatif ini fleksibel. Di situ kita bisa dalam penelitian kualitatif ini kita bisa memilih ya, siapa yang akan kita wawancara, siapa yang akan apa data yang kita butuhkan, kemudian juga kedalaman data. Karena ketika kita mewawancara dan juga melakukan observasi, di situ kita bisa menggali terus data-data yang kita butuhkan. Kemudian, tetapi selain itu, penelitian kualitatif ini juga memiliki keterbatasan. Salah satunya itu adalah lebih bersifat subjektif. Karena subjektivitas ini kan sulit ya untuk diukur. Kemudian untuk digeneralisasi itu juga sulit. Kemudian kendalanya itu juga kebutuhan waktu yang cukup lama. Karena ketika kita mengobservasi sebuah objek penelitian, kita membutuhkan mungkin waktu yang lebih lama daripada penelitian kuantitatif. Setelah kita melihat apa itu definisi, kemudian tujuan, karakteristik, metode pengumpulan data, analisis data, keunggulan dan keterbatasan dari metode kuantitatif ini, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya penelitian kualitatif ini justru memberikan wawasan mendalam dan juga esensial untuk memahami perilaku manusia dan juga konteks sosial. Slide terakhir ini.
Sebagai pengingat ya untuk kita semua, stop dreaming and start doing. Jangan hanya bermimpi, untuk menjadi peneliti yang sukses. Mari kita bergerak dan berkontribusi melalui penelitian kita. Jadi demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Jika ada pertanyaan, ini bisa ditanyakan dan kami dan senang hati akan menjawabnya dan juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini.